sekali seorang perempuan berpura-pura terlihat lemah untuk mengetahui siapa sesungguhnya laki-laki di hadapannya. Saya tidak sendirian, seperti biasa saya ditemani oleh sahabat cantik saya, psikolog kita yang baik hati, Mbak Roslina Vera Uli. Apa kabar, Mbak Vera? Luar biasa dengan tamu-tamu hari ini, Mbak Oki. Alhamdulillah, sahabat hati perempuan semuanya. Nanti bantu kita ya Mbak Vera ya, untuk memberikan solusi-solusi. Dan pada hari ini sudah ada tentu saja bintang tamu kita, narasumber kita, ada Mbak Nia Daniati. Apa kabar? Ini cantik terus sepanjang masa deh. Sepanjang masa dari dulu sampai sekarang. Mbak Vera cantiknya nggak luntur. Luar biasa ya, nggak luntur keindahannya ya. Kemudian yang kedua, ini ada namanya Mbak Yuli yang akan menceritakan kepada kita tentang baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, ternyata nggak cuma kita doang yang ada di sini Mbak Vera. Ternyata ada Kak Seto di depan kita. Apa kabar Kak Seto? Terima kasih sudah hadir. Kita harus banyak belajar dari Kak Seto ini. Dari Kak Seto, iya. Masya Allah, Masya Allah. Perlindungan anak. Iya. Baik. Sekarang kita mau dengar dulu kisahnya Mbak Yuli ya, Mbak Nia ya. Iya, silakan. Mbak Yuli ini kan tadi ceritanya katanya KDRT, terus dipisahkan dari anak oleh sang suami. Boleh cerita dari awal seperti apa Mbak? Awal mulanya ketika kita pacaran selama 3 bulan, dia orangnya baik ya, biasa, nggak ada terlihat terkesan temperamen. Setelah kami nikah, dari awal 3 bulan pertama, hanya karena saya nggak pergi ke rumah ibu mertua, dia udah mulai melakukan kekerasan. Dia waktu itu, saya memang lagi situasi masak ya, terduduk. Dia datang marah-marah ketika saya masih ada di rumah. Dia bilang kenapa nggak pergi gitu. Setelah itu dia tarik badan saya, didorong ke lantai, sampai memang akibatnya keesokan harinya paha saya memarah. Setelah dia melihat saya nangis, dia bilang udah diem katanya. Dia angkat badan saya lagi, terus dia dorong ke tembok sambil mencengkeram wajah gitu, sampai kenapa kamu nggak pergi gitu. Saya bilang kan karena alasan cuaca mendung, jadi saya nggak pergi gitu. Kekerasan berikutnya ketika saya itu karena terus berulang. Situasi ini memang sangat sulit ya, saya memang harus keluar. Setelah itu, waktu usia kandungan saya 5 bulan, masalahnya hal sepele juga. Dia sampai narik badan saya, dia dorong ke kasur sambil mencekik. Dia sempat menendang. Saat hamil 5 bulan ditendang perutnya. Setelah itu setelah dia menampar saya, dia keluar. Pada waktu itu saya kan takut ya Mbak. Saya berusaha, karena pada waktu itu posisi kami, pintunya memang belum ada kunci kamarnya. Saya berusaha mendorong ranjang kasur untuk menutupi pintu supaya dia nggak bisa masuk. Saat itu saya mengandung 5 bulan. Saya dengar dia membawa pisau dari dapur, terus menusuk-nusukkan pisau itu ke pintu. Dia bilang, kamu keluar gitu. Saya dengar dia berteriak, ngomong kasar. Di luar saya nggak berani keluar. Pada posisi saya di kamar, saya hanya bisa diam. Saya hanya bisa takut. Kejadian itu berulang dengan masalah sepele. Dia ketika udah beberapa tahun kami rumah tangga, kekerasan itu tetap berulang. Akhirnya saya minta pisah. Ketika itu saya sempat
mengemas baju. Dia menarik kerudung saya. Saya menelepon papa supaya ngejemput pulang. Dia mulai mendorong saya ke kasur, menggampar saya. Kejadian terakhir, saya minta cerai lagi, dia malah menekan saya bahwa saya ada laki-laki lain. Tentu saya nggak mau mengaku, Mbak. Demi Allah ya, demi Tuhan, saya nggak pernah berselingkuh atau menemui laki-laki manapun. Tapi tanpa alasan jelas dia sempat menjambak rambut saya sampai meludahi saya. Situasi ini memang sulit, Mbak. Tapi saya terus dapat support dari keluarga, dari teman, supaya bisa sabar. Akhirnya saya bisa memutuskan untuk bercerai, dan dia nggak pernah datang ke persidangan. Baik, sebelum kita membahas nanti masalah perceraian, apa yang membuat suami, pemicu apa? Kan biasanya kalau melakukan tindakan satu kekerasan ada pemicu yang membuat dia sangat marah. Apa sampai berulang kali dilakukan? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Saya juga nggak tahu. Hanya karena salah ngomong sedikit, saya bisa kena gampar. Terakhir kali saya kena gampar, mata saya ada darah bekunya. Termasuk yang Mbak cerita yang digampar itu hanya karena Mbak mengambil uang sebesar 5.000 rupiah. Itu pun untuk belanja, karena kurang Mbak ambil duitnya kemudian digampar juga. Seperti itu. Baik, setelah dilakukan kekerasan seperti itu, keesokan harinya ada pembicaraan komunikasi yang baik, atau dia jadi lupa sama sekali sementara Mbak masih sakit hati, atau dia minta maaf, atau seperti apa? Ketika saya udah bilang, saya udah nggak sanggup, saya ingin berpisah, dia meminta maaf sama saya, dia memeluk saya, dia sampai sujud di kaki. Dia bilang nggak bakal ngulangin mukul saya lagi. Cuman ketika udah hari-hari berlalu, terulang lagi, kadang-kadang dia nggak pernah minta maaf. Baik, masih sakit hati, dianya udah lupa dengan kesalahannya. Akhirnya Mbak memutuskan untuk menggugat cerai, dan akhirnya bercerai dengan mudah karena beliau tidak pernah hadir dalam persidangan. Yang terjadi dengan anak apa? Sementara ini dia menuduh saya pergi sama laki-laki lain. Itu alasannya saya nggak boleh ketemu sama anak-anak. Padahal sumpah demi Tuhan, saya nggak pernah berselingkuh. Saya nggak pernah ketemu sama laki-laki lain selama saya jadi istrinya. Saya nggak pernah. Dia sekarang masih mau fitnah saya. Dia bilang saya pelacur. Dia bilang dengan saya nggak bisa ketemu anak-anak. Saya sembunyi-sembunyi saya ke sekolahan mereka. Saya bawa makanan buat mereka. Jadi anak diambil oleh sang suami, ditaruh di rumahnya ibunya sang suami. Mbak nggak bisa menemui sang anak sama sekali, hanya bisa di sekolah. Itu pun di sekolah ternyata ketahuan sama suami nggak boleh juga ternyata. Iya, terakhir dia nelpon dengan kasar banget. Dia bilang, kalau lu sekali-kali lagi menemuin anak gua di sekolahan, gua nggak segan-segan akan gampar lu, katanya. Gua juga nggak takut kalau gue harus ngebunuh lu, katanya gitu. Sekarang sudah berapa lama tidak bertemu dengan anak, Mbak Yuli? Setiap bulannya saya usahain, Mbak. Saya ketemu ke sekolahnya, meskipun ada rasa takut saya untuk ketemu sama dia. Maksud saya ketika anak diambil oleh bapaknya, sudah berapa lama itu kejadiannya? Sejak kami bercerai aja. Berapa tahun yang lalu? 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Apa yang sudah Mbak lakukan selama ini untuk, kan hak asuh anak nggak dibahas waktu itu kan di persidangan kan? Karena memang hanya ingin untuk berpisah dulu. Baik, yang sudah Mbak lakukan selama ini apa? Jalan apa saja? Selain tadi pergi ke sekolah, atau mungkin mau melaporkan kemana gitu? Apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Kalaupun saya harus melaporkan dia ke polisi atau ke Komnas HAM, mungkin posisinya saya akan menang ya. Cuman saya nggak mau kalau image bapak dari anak-anak saya itu jelek. Saya nggak mau. Anak-anak saat ini ada di mertua ya, Bu ya? Iya. Anak-anak di mertua. Suami sendiri saat ini ada di mana statusnya? Di rumah kami yang dulu sama
istri barunya mungkin Sudah menikah sekarang kembali. udah nikah. Baik, Mbak Yuli, nanti kita lanjutkan. Nanti juga kita pengen komentar juga nih dari Mbak Nia, dari Kak Seto, dari Mbak Vera. Untuk sahabat perempuan semua jangan kemana-mana. Setelah ini lebih lengkapnya lagi, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan kisah Mbak Yuli yang di dalam pernikahannya terjadi KDRT, suami sering memukul, diludahi, kemudian ketika memutuskan untuk bercerai, sang anak diambil alih oleh bapaknya sampai sekarang tidak boleh bertemu, sudah 2 tahun lamanya. Bu Yuli hanya bisa menemui anaknya di sekolah, itu pun sudah dengan kondisi yang sembunyi-sembunyi, khawatir suaminya tahu. Sebelum saya bertanya lebih lanjut dan mendengar dari Mbak Vera, Mbak Nia dan Yati, kemudian Kak Seto, saya ingin tahu harapan Ibu kepada anak. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dikatakan, silakan. Situ Bu. Mudah-mudahan anaknya nonton. Sana Bu. Geral, Mama minta maaf. Sewaktu Geral dipukul sama Papa, Mama tidak bisa membela Gera. Karena pada saat itu Mama juga takut. Mama nggak tahu harus berbuat apa. Mudah-mudahan Geral udah ngerti bahwa Mama ninggalin Geral bukan karena alasan lain. Karena Mama takut Geral tahu sendiri seperti apa Papa. Ibu, usia anak Ibu yang pertama dan yang kedua berapa Bu usianya? Yang kecil kelas 2 SD. 2 SD Gerald ini. Aldo. Oke, yang kelas 2 SD, yang pertama? Besar kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tadi sempat dikatakan ternyata Ibu sempat cerita bahwa anak Ibu sempat diinjak sama bapaknya. Iya. Karena apa Bu? Waktu itu dia main games di laptop bapaknya, sempat datanya hilang. Belum sempat dia ganti seragam, dia udah digampar sama bapaknya. Digampar sama ayahnya karena menghilangkan data di laptop ayahnya. Iya. Seperti apa Bu? Maksudnya digampar gimana Bu? Waktu itu kan saya lagi gendong anak saya yang kecil. Dia langsung waktu itu anak saya pulang sekolah, dia langsung marah-marah, dia langsung bilang kasar. Dia bilang, kenapa? Anak saya udah bilang, kata dia udah ngerti dia melakukan kesalahan. Dia bilang, Papa, aku minta maaf, tapi mantan aku nggak pernah mendengar dia menangis diseret ke kamar, dan saya nggak bisa ngebela anak saya sendiri. Ibu sekarang sudah berpisah dari anak, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ibu sudah coba lapor ke KPAI atau Komnas Perlindungan Anak atau kemana sudah Bu? Belum. Nanti kita tanya sama Kak Seto ya, Bu ya. Dia sempat punya nomor handphonenya. Waktu saya ke sekolah dia bilang, Mama, aku nggak boleh ngasih nomor HP aku sama Mama, nggak boleh katanya sama Papa. Baik, jadi anak juga takut. Jadi hubungan telepon juga sulit. Baik, Mbak Nia mungkin gimana nih sesama perempuan, sahabat perempuan kita yang satu ini nih? Ya mungkin kalau menurut saya pasti setiap rumah tangga ada gelombang kehidupan besar atau kecilnya ya. Tapi kita sebagai perempuan mungkin kalau saya pribadi tidak perlu lagi kita bersedih. Kita harus lakukan sesuatu
untuk ke depan kita dan anak kita. Karena kalau kita merenung, memikirkan yang kemarin, tidak akan ada habisnya. Kita nggak bisa bangkit. Bagaimana caranya kita membantu Mbak ini untuk bisa berjuang, bisa bertemu dengan anak-anaknya, kalau bisa kumpul lagi, karena seorang ibu itu apapun yang penting dekat dengan anak. Jadi maksud Mbak Nia itu nangis boleh saja tapi jangan berlarut-larut. Kita berpikir untuk kedepannya untuk mencari solusi. Mencari solusi ke depan yang terbaik untuk kita dan anak kita. Karena anak kita kan harapan kita di masa yang akan datang. Baik, makasih Mbak Nia. Kita tanya sama Kak Seto. Kak Seto ini gimana? Mau ketemu anak, udah dipisahin 2 tahun. Iya, tadi mungkin sudah ditanyakan. Belum pernah ke Komnas Perlindungan Anak atau KPAI ya. Ya, mungkin ada baiknya juga datang supaya ada upaya memediasi ya. Artinya mungkin bukan hanya itu saja lembaga itu, bisa juga langsung ke polisi juga bisa. Karena bagaimanapun juga kalau seorang anak yang dikuasai secara sepihak itu juga pelanggaran hak anak, artinya diskriminasi. Jadi tidak boleh ketemu dengan ibundanya yang disayangi, yang dirindukan. Nah, itu adalah pelanggaran hak anak. Nah, ini polisi bisa bertindak karena akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi tentu langkah yang awal adalah mediasi. Mungkin dari lembaga-lembaga ini, apakah Komnas Perlindungan Anak atau KPAI atau P2TP2A atau bahkan RT atau RW pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi mediator di dalam semacam perebutan anak ini. Karena kasus semacam ini cukup banyak terjadi di Indonesia, dan bagi beliau-beliau yang sangat serius, yang sangat terus ya, tidak kenal lelah dan sebagainya, dan tadi yang penting adalah solusinya tadi, akhirnya banyak yang berhasil juga begitu. Jadi dalam hal ini konteksnya kalau dari kami bukan hak ibu atau hak ayah, tapi hak anak untuk bisa bertemu dengan ayah maupun ibu secara seimbang, walaupun kedua beliau ini sudah harus berpisah begitu. Baik Kak Seto, terima kasih. Nanti mungkin setelah acara ini ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Seto. Nanti Kak Seto tolong ya Kak Seto. Siap. Baik Kak Seto, terima kasih. Mbak Vera, tolong Mbak Vera, ini gimana nih dari sisi psikologisnya? Nah, ini dia ya. Untuk semoga anaknya nonton ya Bu ya. Semoga dia nonton bahwa ketika Anda meninggal, setiap ibu pasti sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Ketika mereka akhirnya terpaksa berpisah dari anak, tentu bukan karena cinta-cinta lain loh ya. Ada luka di sini. Dari figur yang sangat dominan, hati-hati. Laki-laki secara biologis, secara natural tercipta memang lebih agresif daripada perempuan. Namun ketika mereka dihadapkan pada posisi berkonflik dengan pasangannya, dia menjadi begitu agresif pada pasangannya, mendominasi dengan cara apapun, memisahkan dari anak, menguasai secara finansial, membuat Anda tidak berdaya dengan tidak boleh bekerja, ya kan? Menyakiti secara fisik untuk membuat Anda semakin tidak berdaya. Tapi ingat Bu, semakin Anda tidak berdaya, semakin mantan suami Anda bisa melakukan sesuatu yang menyakiti Anda, yang dia pikir menyakiti Anda, padahal ini menyakiti anak-anaknya sendiri. Pesan saya satu, saya sangat setara dengan Mbak Nia Daniati dan Kak Seto. Berdayakan diri Anda, agar Anda kelak mampu dilihat anak-anak sebagai perempuan yang mandiri, tempat mereka mampu menggantungkan diri mereka secara secure. Sama seperti saat ini. Demikian Mbak Oki. Baik, Mbak Vera, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya ya Mbak Yuli ya. Untuk sahabat perempuan selain nanti kita ngobrol ya Mbak Nia ya. Selama ini kita tahu Mbak Nia dan Niati sabar dengan lika-liku rumah tangga yang luar biasa, tapi pada akhirnya memutuskan bercerai. Ada apa sih sebenarnya? Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan cerita yang lebih lengkap dari Mbak Nia dan Niati. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Alhamdulillah Tuhan kasih rezeki lagi, anak, kasih kepercayaan lagi, bahagia banget. Kisruh perihal pernikahan Fahrat Abbas, suami penyanyi Nia Daniati dengan seorang perempuan bernama Ani Muryadi, terlihat semakin meruncing saja.
Kabarnya Farhat telah menikah dengan Nia Daniati selama kurang lebih 4 tahun tersebut dikabarkan telah menikahi Ani pada tanggal 19 Mei lalu. Ini ada pihak ketiga nih yang memicu keretakannya, Bang. Tapi masih pulang ke rumah. Kalau orang yang punya orang ketiga berarti dia selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya agar tidak diikuti. Tapi bisa sendiri hanya menyangkut prinsip saja. Hari ini sudah berjalan lancar dan semuanya juga baik-baik aja. Sudah ada kesepakatan untuk cerai. Saya nggak mau komentar. Kalau masalah itu, yang jelas sudah selesai aja, saya sudah bahagia. Baik, itu dia video tayangan dari Mbak Nia Daniati. Saya khawatir bertanya takut salah nih. Ya. Jadi saya pengen tahu aja, kita semua sahabat perempuan pengen tahu setiap rumah tangga. Tadi kata Mbak Nia pasti ada lika-likunya, ada gelombangnya. Iya, betul. Coba diceritain, mungkin jadi pelajaran bagi kita. Setiap rumah tangga apapun, setiap kehidupan pasti ada gelombangnya. Besar kecil itu pasti ada. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya, menyatukan hati dan pikiran kita agar seimbang. Karena pasangan itu kan tidak akan sama, satu pikiran dengan kita. Betul. Dan kalau kita menikah itu, sebelum menikah pasti kita sebelum menjalankan pasti belum tahu bagaimana sifat aslinya. Jadi makanya nggak menjamin pacaran lama-lama terus nikah jadi langgeng, nggak menjamin juga Mbak Nia ya. Nggak menjamin, dan tidak ada orang yang ingin bercerai pada intinya. Pasti semuanya kan inginnya panjang seumur hidup sampai akhir hayat. Betul. Tapi tentunya sebagai perempuan kita berjuang berbuat yang terbaik untuk rumah tangga kita, terutama buat anak kita. Dan itu pun tidak gampang, tidak mudah. Seperti halnya dengan kehidupan saya sendiri. Buat saya, mungkin awal-awal ada gelombang kehidupan itu agak-agak terkaget-kaget ya. Waduh, ini seperti apa ya, harus bagaimana. Tapi satu, karena saya saat itu ruang lingkup saya sangat sempit. Artinya saya hanya di rumah saja. Padahal seorang penyanyi tadinya, ruang lingkup jadi sangat sempit. Maksudnya seperti apa? Pada saat itu, Mbak Nia? Ya saya boleh dibilang saya hanya di rumah aja. Paling saya ketemu dengan saudara ataupun sahabat yang hanya beberapa orang saja. Di luar itu boleh dibilang tergantung visa, exit permit. Karena sudah menikah izin suami ya Mbak ya. Tapi itu semua saya jalankan dan saya berlapang dada. Saya pikir saya ingin berbuat yang terbaik kembali lagi dengan rumah tangga. Tapi mungkin di dalam kehidupan itu hanya kita yang tahu bagaimana perasaan kita, bagaimana ketidaksetujuan kita, bagaimana kita harus mengungkapkan semua dalam bentuk kasih sayang kita terhadap anak kita. Namanya perempuan pastikan beban, sangat-sangat beban. Seperti apa sih bebannya Mbak Nia? Sehingga mungkin kita bisa dapat gambaran yang pernah Anda, yang layak dibagi lah kira-kira. Yang jelas mungkin tidak perlu saya panjang lebar cerita atau apapun. Saya rasa mungkin kalau Anda di posisi saya, yang biasanya saya bisa bernyanyi, bisa ketemu orang-orang, tiba-tiba diketemukan dengan hal yang sudah kamu di sini. Dan dengan berbagai macam gelombang kehidupan lagi yang mungkin kan selama ini pasti kalau ada masalah saya pasti ada di media lagi. Saya pikir tidak perlu diungkapkan ya. Tapi itu pun sebetulnya saya boleh dibilang hampir pernah saat itu hampir tidak kuat. Tapi saya konsultasi lagi dengan anak saya itu di 2005-2006. Saya mau udah saya tidak kuat. Karena yang bisa diajak ngomong kan anak yang besar. Tapi anak yang besar ini sempat berbicara gini, Mama,
kasihan adik. Kalau mama sampai berpisah, gak enak loh nggak punya bapak. Gitu. Di situ saya urungkan. Karena Ovi merasakan itu. Saya urungkan. Saya bilang, aduh kasihan juga ya anak saya. Saya bercoba bertahan walaupun dalam kehidupan rumah tangga saya ya hanya sayalah yang tahu. Dan ya sudah, saya jalankan. Tapi gelombang ini makin kencang. Akhirnya saya pikir satu saat saya dikasih sakit. Ada sakit itu. Dikasih sakit yang menurut dokter saya hanya harus disenangkan hati saya. Dan di situ Allah itu sayang sama saya. Ternyata berbicara dengan keadaan. Saya bersyukur. Saya sangat bersyukur ketemu beliau. Kenapa? Karena mungkin Allah itu menyekolahkan saya. Menyekolahkan dari segi keimanan. Ya. Jadi buat saya tidak pernah merasa ada dendam ataupun apa. Biar bagaimanapun, baik buruknya, yang lalu adalah bapaknya anak saya. Kita punya Allah. Karena pasangan hidup kan diberikan juga dari Yang Maha Kuasa. Di situ saya mulai ibadah saya tidak, ya alhamdulillah lah rutin, dan saya setiap maghrib juga saya baca surat-surat ayat-ayat Quran gitu kan. Jadi di situ saya merasa tenang. Tapi di saat itu saya bertahun-tahun saya puasa, akhirnya Allah memberikan jalan lagi. Loh, ada jalan ini lagi, dan di situ saya punya kekuatan. Kekuatan saya sepertinya begini, kamu harus bergerak nih. Kamu tidak bisa diam aja. Seperti ada yang berbicara dalam hati saya. Oh ya Allah, saya harus bergerak sekarang. Itulah saya pikir kalau manusia mengikuti kehidupan tanpa kita berserah diri, kita tidak memasrahkan diri sama Yang Maha Kuasa. Padahal itu jalan kita untuk mengambil langkah apapun. Baik, Mbak Nia, ada Ovi anak pertama yang dari kecil, tadi videonya juga udah ada, dari kecil tentu sudah melihat ayah ibunya yang mungkin bertengkar di hadapannya. Bagaimana perkembangan Ovi sendiri? Ngeliat bapaknya, ngeliat ibunya begitu. Anak saya sempat galau tingkat tinggi. Punya pasti dia pun agak terganggu ya. Oh, itu agak terganggu untuk kejiwaan dia. Maksudnya dia di sekolah, di berteman, akhirnya dia nggak tahu memilih teman yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu. Menurut dia yang bisa mendengar keluh kesah dia itu yang baik. Padahal belum tentu itu baik buat dia, tapi akan menjerumuskan dia gitu. Itu buat Ovi-nya Mbak Nia. Untuk Mbak Nia-nya sendiri deh, nggak mudah ya membesarkan dua anak, satu anak perempuan remaja, ya menuju dewasa, yang ingin menikah pada saat itu belum menikah ya, dan satu lagi anak laki-laki. Seperti apa ya? Tahan dulu jawabannya supaya sahabat perempuan terus menyaksikan kita di sini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi sesaat lagi tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Curahan Hati Perempuan dengan kisah Mbak Nia Daniati yang dalam kehidupan rumah tangganya yang kemarin penuh dengan lika-liku dan ternyata berdampak kepada anak yang melihat, yang menyaksikan. Anak menjadi tidak tahu harus berteman dengan siapa, tidak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Akhirnya mencurahkan segala isi hatinya dengan mungkin sembarang orang. Tapi tadi pertanyaan dari Mbak Vera, membesarkan kedua anak gimana? Karena anak selebriti beda Mbak Vera. Anak selebriti itu kasusnya di TV itu ada setiap hari. Mereka lihat, mereka nonton, mereka baca dari gadget. Dan dampaknya secara emosional di mereka. Bagaimana Anda menghadapi itu Mbak Nia? Jadi gini, alhamdulillah kalau yang pertama itu lambat laun dia mengerti, dia tahu berteman, dan ya alhamdulillah dia ketemu pasangan yang bisa membimbing, Allah kasih jalan itu. Dan sekarang PR saya tentunya lebih ringan untuk yang besar. Sekarang PR saya yang kecil, justru yang laki-laki. Yang laki-laki ini. Sementara dia
pintar sekali bermain gadget gitu. Saya gaptek nggak tahu. Nah dia itu kalau ada berita apa di TV saya selalu matikan. Saya lupa kalau dia main Ada YouTube ini. Dia melihat semua, bahkan apapun dia tahu dari mana Angga. Aku kan lihat mah di sini. Dan di situ mulai ada timbul. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Kak Seto yang bisa mengerti. Memang beberapa waktu lalu saya ini ingin sekali bertemu dengan Kak Seto gitu ya, untuk masukan saya bagaimana saya juga menghadapi anak saya yang kecil, karena dia itu Angga kenapa Mania? Kalau dia ketemu orang dia nutup muka. Katanya dia bilang saya malu. Dia malu ya. Malu ketemu orang karena dia mungkin melihat segala sesuatunya ada di situ. Saya tidak pernah berbicara. Biar bagaimanapun saya bilang itu ayah kamu. Tapi namanya perasaan anak dalamnya kita nggak tahu kan? Ya betul. Tetap di depan kita iya. Tapi kembali lagi keluar tutup muka lagi. Saya bilang kenapa Angga? Angga itu kita bersyukur sama Allah dikasih kita ini, udah nggak usah pikirin sekolah. Tapi kembali lagi sehari itu iya, besokannya lagi masalah gitu lagi. Itu kalau sama orang lain. Kalau Angga terhadap ayahnya sendiri seperti apa? Memang belakangan ini ya semenjak itu jarang sekali berkomunikasi. Boleh dibilang hampir tidak pernah, dalam 2 bulan atau 3 bulan paling sekali. Ya, gitu aja gitu. Jarang sekali. Buat saya nggak ada masalah. Tapi saya nggak tahu jiwa anak. Ya. Saya berpikirnya alangkah baiknya kalau sebagai orang tua, paling tidak kita memperlihatkan yang baik-baik ke anak. Karena biar bagaimana masa depan kita ini anak. Betul. Ada nggak kalimat Angga kangen sama papa? Ke saya nggak pernah. Atau sebaliknya justru ya? Maksudnya? Kalimat yang sebaliknya dari yang tadi. No komen deh. Kita langsung tanya sama Kak Seto, gimana Kak Seto ngeliat Angga, ngeliat Oi? Iya, memang dalam konteks ini sebaiknya Mbak Nia sebagai bunda itu menjadi sahabat bagi Angga. Jadi dan sekaligus juga psikolog bagi Angga. Artinya saya selalu berprinsip psikolog terbaik di dunia itu adalah justru orang tuanya sendiri, khususnya para ibu. Jadi dengan memosisikan sebagai sahabat, kita bisa menampung curhatnya anak. Ya. Jadi tidak dengan hanya instruksi, perintah, misalnya, wah kamu harus bersyukur, harus begini, harus begini. Mungkin anak malah tidak mau menerima itu. Tapi kapan mama mau mendengar perasaan-perasaan saya yang sudah membuncah, yang tidak bisa dikeluarkan ke siapapun juga begitu. Jadi akhirnya dengan menanyakan bukan hanya prestasi akademik, tapi gimana perasaan kamu? Hari ini senang tidak? Jadi unsur emosi itu harus terus ditampung sehingga anak akhirnya menjadikan bunda ini sebagai tempat yang paling hangat untuk bisa curhat begitu. Dengan demikian akhirnya ya itu tadi, kecerdasan emosi anak juga bisa mengalir lebih berkembang, dan anak juga tidak akhirnya juga ada keterbukaan. Jadi ada semacam diskusi. Tentu juga ada permintaan maaf dari bunda. Bunda minta maaf kalau selama ini akhirnya ya kamu menjadi seperti ini. Dan kemudian ya mungkin dia akan terbuka. Waduh, aku lihat di gadget, aku lihat di Google, di segala macam, kok katanya begini-begini. Iya, oke, apalagi yang kurang jelas. Nah, itu bisa dibahas bersama. Kemudian juga disadarkan bahwa apalagi Angga adalah laki-laki, yuk kapan-kapan kamu ketemu dengan ayah. Jadi dia harus tetap menghargai itu sebagai ayah, apapun juga kekeliruannya. Jadi di sini mungkin masing-masing menahan ego, sehingga sekalipun berpisah, tetapi anak tidak kehilangan haknya untuk bisa dekat dengan kedua orang tuanya. Kak Seto, anak dijadikan sebagai seorang sahabat, diajak komunikasi seperti itu sejak usia berapa? Kalau Oi kan memang udah besar, udah jadi sahabat. Kalau Angga masih kecil. Iya, sejak dia bisa berbicara. Ya, sejak sedini mungkin sebetulnya. Sedini mungkin begitu. Kalau bayi tentu belum bisa ya. Tapi kalau sudah berbicara, bisa berdialog, kita memosisikan tidak sebagai bos atau komandan, tapi sebagai sahabat yang sejajar begitu.
Baik, terima kasih Kak Seto. Terima kasih. Kita belum dengar Mbak Vera, tapi Mbak Vera nanti ya setelah segmen ini kita tunggu komentar dari Mbak Vera. Untuk sahabat perempuan, jangan kemana-mana, kita kembali lagi sesaat lagi tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada dua narasumber kita, sudah ada Mbak Yuli yang ingin sekali bertemu dengan sang anak, sudah ada Mbak Nia yang belum sempat dikomentari sama Mbak Vera. Silakan Mbak Vera, sekaligus kesimpulan pada hari ini. Iya, tadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kak Seto, senior saya loh ini. Tapi yang paling utama begini ya, kadang-kadang kita buta gitu sebagai orang tua, baik itu ayah maupun ibu ya. Bagaimana peran ayah itu penting sekali, luar biasa pada anak laki-laki. Apa yang disaksikan oleh anak laki-laki pada ayahnya nggak cuma sebagai model loh, tapi bagaimana si ayah memperlakukan ibunya, bagaimana tindak tanduk ayah di luar akan sangat mempengaruhi secara emosional kepribadian anak, mulai dari yang paling ringan masalah emosionalnya hingga trauma tingkat berat, dari kemarahan-kemarahan biasa hingga kemarahan luar biasa yang nanti mempengaruhi bagaimana anak melihat dirinya sendiri, pasangannya kelak, dan bagaimana dia melihat pernikahan secara umum. Namun saya nggak khawatir. Yang kita hadapi di sini Mbak Nia dan Yati di kepala 5 masih terlihat glowing, tapi satu hal, beliau ini masih memberdayakan dirinya, nggak membuat dirinya terpuruk. Betul. Bahkan di usia seperti ini adalah wisdom namanya. Di psikologi kita menyebutnya wisdom, kebijaksanaan. Nggak semua orang di usia ini mampu mencapai wisdom di level seperti ini, yang rela memaafkan, introspeksi diri. Bahkan satu hal tentang berdaya tadi, bahkan masih sempat bikin konser ya besok ya. Tanggal 2 Mei saya mau bikin konser. Allah. Jadi saya pikir saya tidak mau terpuruk. Saya ingin apa yang selama ini terpendam di diri saya ingin buktikan bahwa saya di umur sekian, tentunya untuk perempuan, semua perempuan, bahwa kita punya kekuatan sendiri. Itu luar biasa. Tapi hal Mbak Oki, nanti kepada Ibu Yuli begini deh. Saya paham betul, mertua Anda yang perempuan khususnya sangat baik dan terbuka pada Anda. Coba diskusi, tadi saya ingat kita tidak sempat bisa menelpon ya. Diskusi pada beliau, apa yang mampu menguasai pasangan Anda. Jadi suami Anda kan sangat dominan. Siapa sebetulnya figur yang paling ia takuti untuk diajak diskusi bahwa anak-anak tetap membutuhkan Anda sebagai ibunya. Jangan sampai kita rusak bagian tersebut. Itu saja sih. Baik, terima kasih Mbak Vera. Sedikit sekali karena waktu kita sangat singkat. Mau berbicara kepada mantan suami, silakan. Papa, kalau Papa nonton saat ini, Ya, saya. Saya tidak pernah dendam sama Papa. Saya udah maafin. Saya ikhlas dengan situasi seperti ini. Saya berdiri di sini, saya masih tegar, saya bisa mandiri. Baik. Tapi tolong izinkan saya bisa ketemu dan ngajak anak jalan-jalan. Yuli, terima kasih, saya doakan, kita doakan bersama semoga bisa bertemu dengan anaknya Mbak Nia. Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Kak Seto, terima kasih. Terima kasih, hari ini penuh dengan ilmu, Masya Allah, penuh dengan pembelajaran. Untuk sahabat perempuan, ternyata kita mendapatkan berita duka bahwa telah berpulang ke rahmatullah Hajah Pok Nori pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala dari Allah kembali lagi pada Allah. Kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan yang ditinggalkan dilimpahi dengan kesabaran insya Allah. Kita bertemu lagi esok ya insya Allah bersama saya Oki Setiana Dewi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.